Pemirsa, Heru Wahono Santoso, Kepala Bakorwil 1 Madiun, menjelaskan bahwasanya agenda ini juga momentum untuk memaparkan visi misi kepala daerah dalam kepemimpinan barunya. Bapak Ibu sekalian, pembangunan daerah merupakan perwujudan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen RKPD harus selaras dengan dokumen RPJMD sebagai kontribusi terhadap capaian target pembangunan provinsi dan nasional. Oleh sebab itu, seluruh pembangunan daerah harus bermuara kepada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, dan akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan dan pemerataan daya saing daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJM. Kemudian dokumen RKPD ini merupakan penjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi prioritas pembangunan serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional. Berdasarkan tahapan penyusunan dokumen perencanaan penyusunan RPJMD, Kabupaten Tulungagung saat ini memasuki tahapan FKP yang bertujuan membahas rancangan awal RPJMD bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan aspirasi atau harapan masyarakat sebagai penyempurnaan dokumen rancangan awal RPJMD dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Tulungagung saat ini memasuki tahapan musrenbang. Musrenbang bertujuan untuk membahas permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja, serta lokasi, serta penyelarasan dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi yang berdasarkan hasil musrenbang kecamatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dapat kami sampaikan arah kebijakan pembangunan per periodisasi tahun 2025 sampai 2029 yang tertuang dalam dokumen RPJPN, yaitu perkuatan fondasi transformasi dalam mendukung arah kebijakan nasional. Maka arah kebijakan tahun 2025 sampai 2029 dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur, yaitu perkuatan fondasi transformasi Jawa Timur berdasarkan rancangan awal RPJMN 2025-2029, visi Presiden terpilih yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dengan 8 visi astacita Presiden. Visi misi nasional tersebut menjadi pedoman keselarasan penyusunan visi misi Provinsi Jawa Timur. Visi Provinsi Jawa Timur yaitu Bersama Jawa Timur Maju yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045 dengan 9 misi Nawabakti Satya, Gubernur dan Wakil Gubernur. Berdasarkan keselarasan visi misi nasional dengan visi misi Provinsi Jawa Timur sebagai dasar perumusan tujuan dan sasaran pada rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Timur, maka tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan perangkat daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kemudian terwujudnya lapangan kerja yang berkualitas, terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, selanjutnya ada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berintegritas, serta terciptanya masyarakat yang aman, tentram, tertib, dan berdemokrasi. Kemudian terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Kemudian selanjutnya terwujudnya masyarakat yang harmonis, toleran, dan berkeadilan dalam keberagaman.
Kemudian yang terakhir adalah terwujudnya kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Di Kabupaten Tulungagung terdapat 12 proyek percepatan pelaksanaan proyek dalam Perpres 109 tahun 2020 dan Perpres 80 tahun 2019. Ini memerlukan dukungan semua pihak, tidak terkecuali oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Sebelum saya akhiri sambutan pada sore hari ini, izinkan kami menyampaikan catatan penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025 sampai 2029 dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 Kabupaten Kota antara lain. Yang pertama, pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 16 Mei 2025 dengan Des Kabupaten Kota pada tanggal 5 sampai 7 Mei 2025. Kedua, hasil pembahasan Musrenbang RKPD Kabupaten Kota terkait usulan yang akan diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk disampaikan melalui sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD paling lambat tanggal 20 Maret 2025, paling banyak 5 usulan belanja program kepada perangkat daerah provinsi, 5 usulan BK Kabupaten dan Kota. Ketiga, pengusulan bantuan keuangan khusus kesehatan pendidikan Jatim Puspa, BUMDes, Desa Berdaya dan Bulan Bakti Gotong Royong disampaikan melalui SIPD di luar ketentuan usulan belanja program dan usulan BK Kabupaten Kota di atas, disertai koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Erwin Novianto, Kepala Bapeda Kabupaten Tulungagung juga menyampaikan bahwasannya juga terdapat pembahasan terkait dengan isu efisiensi untuk menyiapkan rencana pembangunan yang lebih terarah. MKP untuk penyusunan BCP tahun 2029 adalah Musrenbang RKPD tahun 2020. Di mana saat ini isu kita dan isu efisiensi, isu refocusing dan kedua Pak Bupati tadi sudah memberikan petunjuk dan arahan kepada kita akan seperti apa, dan di RKP ini kita akan menampung aspirasi dari seluruh stakeholder dalam menjawabkan visi misi kabupaten dalam program dan kegiatan perangkat daerah tentunya. Dan di 100 hari pertama ini Pak Bupati juga sudah mencanangkan quick win, jadi ada 10 program kerja yang akan kita laksanakan di 100 hari pertama ini adalah program kerja yang langsung menyentuh dan dapat dirasakan manfaatnya di masyarakat secara langsung. Jadi dari infrastruktur, bantuan sosial, kemudian kesehatan, kemudian ketahanan pangan, itu semua yang akan dirasakan Bupati di 100 hari pertama ini untuk program kegiatan yang dapat langsung dirasakan kepada masyarakat. Jadi ada 10 bagian sampai Bupati, dan tentunya kami seluruh perangkat daerah akan memaksimalkan kinerja kami semaksimal mungkin untuk program kerja beliau itu.